Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Netizen jahat, video ucapan Ibas ke AHY jadi tertawaan. Ditulis oleh Dina Nur di siwar.com. Siapa yang tidak kenal dengan duo Pangeran Cikias, Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono? Mereka memang sangat terkenal, tapi jangan senang dulu. Terkenal bukan berarti selalu positif. Bahkan, sebutan Pangeran Cikias pun bukan berarti sangat dihormati macam Sri Sultan Hamengkubuwono X atau dikagumi macam Pangeran William dan Pangeran Harry di Inggris. Justru sebutan pangeran itu mengandung kepahitan yang luar biasa, melambangkan elitisme SBY dan keluarganya serta Partai Demokrat yang tentunya jauh berbeda dengan sikap sederhana dan down to earth keluarga Presiden Jokowi. Rakyat mana suka yang so elit? Rakyat demennya malah sama kesederhanaan dan kehangatan Presiden Jokowi yang juga diwariskan ke anak-anaknya. Nah, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 10 Agustus 2021, AHY merayakan ulang tahunnya yang ke-43. Peristiwa ulang tahun AHY ini diberitakan oleh media karena mantan Presiden SBY, bapaknya, memberi hadiah berupa lukisan. Lukisan itu diberi judul Kokoh Laksana Batu Karang, Lentur Bagaikan Samudra. Ketika berita ini sampai di medsos, sebenarnya sudah ada sinyal dari netizen bahwa peristiwa hidup AHY ini tidak akan mendapatkan simpati. Soalnya netizen malah mempertanyakan kelakuan atau sikap AHY berdasarkan umurnya. Netizen dengan akun @bengkuito1 menyebutkan bahwa AHY sudah berusia 43 tahun. Tapi pemikirannya jauh dari kader-kader PSI yang usianya di bawah AHY. Hal ini menurutnya adalah akibat dari gen bapaknya. Memang betul sih, AHY mau saja di-stop karir militernya, seakan dia tidak punya visi pribadi ke depan. Lalu, ketika jadi ketum Demokrat, seperti yang dibocorkan oleh para politisi Demokrat versi KLB, pemilihan AHY tidak lepas dari campur tangan bapaknya, menjadikan Demokrat lebih mirip partai keluarga ketimbang partai yang demokratis. Komentar-komentar AHY terhadap pemerintah pun sangat dangkal. Kritik tak berdasar, karena yang memberi kritik pun ketahuan tidak punya prestasi. Sekarang pun AHY kalah pamor dari Gibran yang dengan leluasa bekerja dengan jabatannya sebagai wali kota. Kembali ke ulang tahun AHY. Biasanya kalau ada figur publik yang ulang tahun, kemudian ada postingan di media sosial yang mengucapkan selamat ulang tahun. Para netizen ikut serta mengucapkan dan mendoakan. Tapi kali ini, AHY dan Ibas malah kena apes. Ibas yang secara khusus membuat sebuah video ucapan selamat ulang tahun buat AHY malah jadi tertawaan dan kecaman para netizen. Netizen kok jahat sih? Dalam video ini, Ibas bergaya ala-ala Jaksel, memakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia bergantian. Hai, it's me, Ibas. Mas AHY, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Happy birthday and enjoy your day, ujar Ibas dengan penutup gestur ciuman ala Korea. Reaksi saya ya ketawa lah. Lihat saja videonya di akhir tulisan ini. Ibas terlihat kaku dan wagu kalau kata orang Jawa. Padahal kalau kita memberikan ucapan selamat ulang tahun ke saudara sendiri, bukannya harusnya santai dan ceria gitu ya? Reaksi para netizen juga lucu-lucu, tapi isinya nyelekit ya ke Ibas. Ada yang mempertanyakan kenapa ucapan itu diposting di media sosial. Mengapa tidak secara pribadi lewat WA saja? Ngucapin ultah ke kakak sendiri lewat WA aja nah apa Bas? Caper mulu deh keluarga. Tulis akun @yara_cantikui. Mang nggak tahu nomor HP ya? Saudara kandung panah pungut sih? Tulis akun @bangend. Kayak saudara tinggal beda planet. Mau nunjukin keluarga elit tapi norak. Apa jangan-jangan keluarga tidak harmonis ya? Tulis akun @lilimardiana3. Ada pula yang mempersoalkan pemakaian bahasa Inggris campur Indonesia ala Ibas. Katanya dulu lulusan Australia. Bahasa Inggrisnya masih kalah sama anaknya Andisa Pohan. Belajar lagi mas sama anaknya Andisa. Tulis akun @ridwan2474. Iya kaku amat Inggrisnya macam kalibu kering. Tulis akun @mvk_1225. Depannya pasti ada teks. Gitu saja masih kaku. Buat telepon ngucapin, gak usah ribet buat konten video Bas. Kelihatan drama, keluarga Inggris-Inggrisan. Sekeluarga kok aneh semuanya. Tulis akun @alvinululu. Ada pula yang menyebut bahasa Inggrisnya aneh. Bahkan ada yang bertanya, apakah Ibas perlu ke panti pijat untuk memijat lidahnya? Karena ucapan Ibas susah dimengerti. Sementara soal kekakuan dan teknis video itu juga mendapat perhatian netizen. Kaku banget, latihan lagi coba. Terus kirim lagi ke kakaknya. Tulis akun @hanjanif, sing rekam sopo kui.
Pencahayaan kurang, harusnya jika jendela di kirimu, letak kamera membelakangi jendela. Angle-nya juga nggak pas. Masa kakimu kepotong buku berserakan? Mbok ditoto sing rapi buku nih. Punya ahli analisa video kader mbok dipakai. Cece Roy Suryo, tulis akun @afterv4. Mas Ibas mengingatkanku waktu ikut lomba baca sajak. Tangannya itu animate banget. Hahaha. Nggak punya nomor HP masnya ya? Tulis akun @rumahliliput. Ada juga netizen yang mempertanyakan apakah Ibas sedang ngelawak. Dan banyak lagi komentar para netizen lucu, nyinyir, dan pedas. Ada sekitar 570-an komentar para netizen di postingan Ibas itu. Saya rekomendasikan bagi yang punya akun Twitter untuk membacanya. Lumayan buat meningkatkan imun. Hahaha. Dua AHY Ibas itu mestinya bisa belajar dari para netizen untuk bisa jadi politisi yang matang, agar beneran bisa mendulang simpati ketika mereka bersuara. Tapi kalau terus saja bertahan dengan sikap dan gaya elitis, sok tahu, sok pintar, tapi baperan, ya sudahlah. Jangan baper dan terus saja salahkan basa. Kalau nanti makin sulit untuk mendapatkan dukungan rakyat, ngaca dulu, selalu dari kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Setelah Pepo main film Hollywood, kini menantu Adisa Pohan main film Bollywood, ditulis oleh tim Redaksi Jurnal dari berbagai sumber. Adisa Pohan, istri dari Ketua Umum Partai Demokrat, mengunggah video saat bernyanyi dalam sebuah film India. Terlihat Adisa bernyanyi sambil berjoget. Ternyata ini sebuah aplikasi yang lagi hits di media. Dalam captionnya, Adisa menuliskan penambah imun, berhayal siang hari jadi pemain film Bollywood. Kocak banget ini aplikasi. Netizen pun ikut berkomentar, kaget aku kirain beneran pernah main film India. Memang, tren di media sosial berubah dengan cepat. Ada saja hal-hal baru yang diikuti oleh para warganet. Misalnya seperti tren menggunakan aplikasi Reface. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk bertukar wajah dengan artis-artis terkenal. Cara kerjanya adalah menggabungkan foto pengguna dengan potongan scene-scene dalam film maupun musik video. Adisa Pohan pun juga ikut meramaikan tren ini dengan mengunggah editan videonya dengan scene dalam film Bollywood. Dengan membubuhkan emoji tertawa, Adisa Pohan menuliskan captionnya, "Siapa sangka, banyak warganet yang sempat tertipu karena mengira Adisa Pohan pernah main film Bollywood." Jadi lucu sih kalau sebelumnya yang berkoar SBY muncul di film The Tomorrow War selama 2 detik, adegan SBY bersalaman itu lalu diperbanyak kalau sambil disertai backsound dari salah satu lagu yang diambil dari album SBY yang terkenal itu. Maksudnya terkenal di kalangan Partai Demokrat dan keluarga JK saja. Sesekali bolehlah kita ikut tepuk tangan buat kader Partai Demokrat yang rasanya sudah sampai ke langit ketujuh. Meski di kehidupan nyata tak banyak yang diperbuat SBY setelah tak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kelakuan menantunya itu loh yang jadi sorotan. Jadi istri Ketum Demokrat AHY sempat-sempatnya ngeposting video joget ala-ala film India. Bicara soal bangga, mungkin kadar kebanggaan kader Demokrat akan lebih banyak ketika misalnya ada adegan pertempuran dengan alien di bangunan mirip Hambalang. Lalu SBY misalnya meminta AHY untuk memimpin peperangan dengan menjadikan tokoh yang diperankan oleh Chris Pratt sebagai anak buahnya. Pasti seru itu, karena alien yang digambarkan dalam film ini memang luar biasa jelek, mengerikan, dan punya naluri membunuh yang luar biasa kejamnya. Jadi, bagaimana menurut jurnalister soal tampilannya Pepo dan Adisa Pohan dalam film Hollywood dan parodi film India? Melihat pribadi Adisa Pohan, saya berkesimpulan wajar jika AHY tidak menjadi sosok pemimpin yang hebat. Wajar jika AHY kalah di Pilkada DKI Jakarta, tidak bisa maju di Pilpres 2019, tidak dilirik menjadi partai, serta gagal mempertahankan jabatan Ketua Umum Demokrat sampai kemudian muncul KLB. Adisa Pohan tidak seperti Ibu Iriana, juga tidak seperti Selfie. Adisa Pohan tipe istri yang manja, baperan, dan suka ikut campur urusan suami. Lahir dari keluarga kaya memang kerap menjadikan seseorang manja. Adisa Pohan juga sempat merambah dunia model, bintang iklan, dan presenter. Kehidupannya benar-benar glamor. Hal ini yang membuat dia merasa seolah-olah semua keinginannya harus tercapai. Sepertinya tidak sedikit keputusan yang diambil oleh AHY adalah atas dasar saran dan masukan Adisa Pohan.
Terlihat sekali AHY tipe laki-laki yang tidak punya prinsip dan pendirian yang kuat, sampai-sampai harus melibatkan istri dalam karir politiknya. Ketika suaminya semakin dibully oleh publik, Ade Sapohan keluar untuk melakukan pembelaan, seolah dirinya hebat dan bisa membela martabat suaminya. Namun, pembelaan Ade Sapohan justru semakin menunjukkan bahwa AHY adalah laki-laki manja, sehingga harus dibela oleh istrinya sendiri. Ketika KLB Demokrat memutuskan Muldoko sebagai ketua umum, Ade Sapohan ikut keluar membela diri. Bukannya memperbaiki situasi, Ade Sapohan justru semakin membuat gaduh dan mempermalukan suaminya. Bagaimana menurut Anda?